Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Panisiani. Saya dari kelas K21 MNR Kampus Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Rizky Aditya Utama. Di sini saya akan mewawancarai beliau dengan judulnya yaitu Kepemimpinan Islami dalam Sebuah Negara. Nah, tujuan video wawancara ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS terstruktur mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen saya yaitu Bu Endah Suwarno. Baik, untuk Bapak Rizky Aditya Utama, apakah sudah siap Pak untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu pertanyaan yang pertama Pak, di dalam Islam Pak, seperti apakah sih sifat pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita sebagai rakyat itu harus patuh kepada pemimpin selagi bukan dalam kemaksiatan. Bahkan kita tidak boleh keluar atau meninggalkan dari seorang pemimpin yang sah hanya karena kesalahan seorang pemimpin kecuali kekafiran seorang pemimpin. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai rakyat untuk memilih pemimpin yang benar. Jadi jangan sampai kita memilih pemimpin dengan cara yang salah. Baik Pak, lalu menurut Bapak bagaimana sih kriteria pemimpin yang akan kita pilih? Untuk kriterianya, yang pertama tentu adalah yang beragama Islam. Karena kita adalah seorang muslim, kenapa memilih pemimpin Islam? Karena jika bukan Islam, maka tidak bisa menjalankan syariat Islam. Jika sudah memilih pemimpin Islam, selanjutnya ada tingkatan-tingkatannya, derajat ulamanya. Iya, jika tidak derajat ulama, maka kita pilih pemimpin yang dekat dengan ulama, yang patuh dengan ulama, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Baik Pak, lalu bagaimana sih Pak jika seorang muslim itu memilih pemimpin yang kafir? Tanggapan dari Bapak sendiri seperti apa? Tanggapan dari saya sendiri itu ya haram, dosa. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya adalah urusan di akhirat. Baik, lalu bagaimana sih pemimpin yang ideal dan seperti apakah mereka dalam ruang lingkup agama Islam? Untuk pemimpin idealnya, kalau kita kembali ke atas, banyak pemimpin-pemimpin yang ideal. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, beliau ketika diangkat sebagai seorang khalifah menangis semalaman karena mendapatkan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak pernah memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan ingat ya, sebuah negara pemimpinnya adalah pemimpin rakyat tetapi bukan pemimpin agama. Baik, tapi kan tadi Bapak ada bilang tentang kebaikan seorang ya Pak, apa namanya, seorang pemimpin. Nah, kebaikan itu tuh harus dimanfaatkan, nggak boleh ya misalkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Nah, tapi kalau misalkan kepentingan pribadi, kebaikan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan partai atau asing, itu gimana sih Pak? Untuk itu, kalau ada bukti, soalnya orang awam tidak tahu itu semuanya. Itu biasanya di kalangan-kalangan tertentu kebijakannya, orang awam tahunya rumahnya dibangun. Namun kalau ternyata terbukti, ini keputusan politik yang besar. Seperti itu. Oke, baik. Lalu bagaimana sih Pak dengan pemimpin Indonesia yang sekarang? Presiden sekarang adalah pemimpin yang sah. Kita juga tidak boleh melanggar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki pemimpin yang sah, kita tidak boleh melakukan pemberontakan kecuali dia melakukan kekafiran yang nyata. Misalnya ada orang yang jelas-jelas menodai agama Allah lalu kok malah dibela, perlu kita perangi itu. Baik. Lalu di dalam Islam kan cara menunjuk pemimpin itu kan secara syuro ya Pak. Sedangkan di Indonesia itu sudah menggunakan demokrasi. Nah, itu tetap sah atau tidak sih Pak? Sah-sah saja sebenarnya. Pemimpin kalau sudah jadi tetap sah walaupun dengan cara kudeta, tetap perlu disahkan daripada nanti terjadi pertumpahan darah yang lebih besar.
Hanya saja kita tidak boleh pasrah dengan sistem yang ada. Harus buat perubahan dong agar bisa mencari pemimpin yang ideal lagi. Baik, terima kasih Pak Rizky atas jawaban yang kalian berikan. Sama-sama. Semoga jawabannya dapat bermanfaat ya bagi teman-teman yang mendengarkan, dan semoga teman-teman juga dapat memahami nih apa sih tentang bagaimana sih cara kepemimpinan Islami dalam sebuah negara seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizky Aditya Utama. Baik, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Ibu Enda Suwarni selaku dosen pengampu kuliah pengantar pendidikan agama Islam di semester 5 ini. Karena tanpa bimbing dari beliau juga, mungkin saya juga tidak akan bisa seperti ini. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.